Kenapa ngaku NU wajib ber-PKB? Ada banyak pihak yang tidak suka jika NU dan PKB bersatu. Inilah yang perlu disadari oleh warga NU dan warga PKB. Karena itu, saya gencar menggelorakan semangat agar warga NU wajib ber-PKB meskipun saya bukan pengurus struktural NU maupun PKB. Ada alasan yang perlu kita pahami bersama. Setelah berakhirnya Muktamar NU yang memilih Kiai Haji Yahya Holil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU, hubungan antara PBNU dengan PKB menghangat oleh ketegangan. PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar tampaknya tak semesra dengan PBNU ketika dipimpin Kiai Haji Said Akil Siroj. Beberapa kejadian seperti dipanggilnya pengurus NU Banyuwangi dan Sidoarjo oleh PBNU dan arahan Gus Yahya tentang sikap NU di politik praktis, ditambah lagi dengan absennya Cak Imin di acara pelantikan PBNU di Kalimantan Timur, menjadi indikator hubungan yang sedang menghangat itu. Beberapa pengamat berpendapat bahwa menghangatnya hubungan tersebut disinyalir karena kepengurusan PBNU di bawah Gus Yahya kurang mengakomodir beberapa kader PKB. Hemat saya, dinamika tersebut perlu dijadikan warning bersama, tentunya bagi warga NU. Hanya PKB the only one alat politik NU. Sejak Cak Imin berkunjung ke pesantren Bina Insan Mulia yang pertama, memang saya kerap menerima kunjungan silaturahim para fungsionaris PKB, antara lain Gus Jazilul, Kang Cucun, dan lain-lain. Diskusi dan dialog berkelanjutan terjadi untuk membahas hubungan NU dan PKB akhir-akhir ini. Sebagai pecinta NU yang kafah atau total, yang sering saya sebut sebagai NU kultural, saya menegaskan bahwa PKB lahir dari rahim NU dan sebagai alat politik NU. Dan itu hanya satu-satunya atau the only one. Fakta sejarahnya jelas, PKB lahir dari NU yang dimotori oleh Gus Dur dan ulama-ulama sepuh NU. Karena itu, bagi siapa saja yang mengaku cinta NU, maka secara otomatis terkena konsekuensi untuk wajib cinta PKB. Mengaku NU tapi tidak ber-PKB, ya dipertanyakan ke-NU-annya, paling tidak seperti emas yang hanya 15 karat. PKB punya arti dan posisi yang penting bagi perjuangan NU. Sedikit saya ingin memberi gambaran. Almarhum ayah saya pernah bercerita, dulu Kiai Sanusi Gunung Puyuh Sukabumi itu secara ubudiyah atau perilaku ibadah memilih ala NU total, tetapi secara politik justru memilih masyumi. Akhirnya apa? Maka lahirlah Ormas PUI atau Persatuan Umat Islam yang didirikan bersama Kiai Abdul Halim Majalengka. Jadi PUI itu bukan NU karena belum kafah dalam ber-NU-nya. Padahal, jika kesadaran berpolitik itu sinergis dengan kesadaran berjamaah dan berjamaah, maka kekuatan NU dan partai yang menjadi alat politiknya akan jauh lebih powerful dalam memperjuangkan kemaslahatan publik. Bukti yang paling konkret telah dicontohkan oleh Wali Songo. Dengan kekuasaan politik di tangannya, Sunan Gunung Jati mampu menciptakan perubahan pembangunan lebih masif, lebih total, dan lebih cepat. Kemaslahatan publik yang dihadirkan jauh lebih aktual dan jauh lebih relevan terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat real. Mulai dari sistem perdagangan, fasilitas pelabuhan, jalan raya, pemerintahan, pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Berdakwah tanpa politik kekuasaan memang tetap baik, tetapi kalau bicara dari aspek kecepatan, kedahsyatan, dan kemenyeluruhan, tentu tidak bisa mengalahkan berdakwah yang didukung dengan politik kekuasaan. Karena itu, ngaku NU wajib ber-PKB. Sekali lagi, warga NU perlu menyadari bahwa realitasnya hanya PKB alat politik NU saat ini, dan hanya PKB yang terbukti konsisten berjuang secara totalitas untuk pesantren dan NU. Nahdien berhutang banyak pada PKB. Karena itu, saya heran jika ada yang mengaku NU, apalagi mengaku cinta Gus Dur atau Gus Durian, yang tidak peduli PKB, lebih-lebih membencinya. Padahal Gus Durlah yang mendirikan PKB untuk kepentingan politik warga NU. Saya terkadang membayangkan jika warga NU yang konon berjumlah 80 juta itu
30%-nya saja sadar politik dengan ber-PKB, tentu PKB akan menjadi pemenang pemilu di 2024, dan itu akan menjadi kemenangan Nahdliyin. Tapi sejumlah pihak menyampaikan ke saya, kata mereka, sangat mungkin kesadaran politik itu tidak disenangi oleh banyak pihak. Ada pihak-pihak yang tidak ingin kekuatan NU PKB menjelma menjadi penggerak yang powerful. Ada pihak yang berupaya memisahkan NU dengan kendaraan politiknya PKB. Contohnya dengan berupaya mencairkan politik warga NU menjadi multipartai atau bebas partai apa saja. Apa tujuannya kalau bukan untuk melemahkan kekuatan partai politik milik NU? Jika ini benar terjadi, tentu ini lampu kuning bagi seluruh pecinta NU agar secepatnya kembali ke pangkuan PKB. Jadi, ngaku NU wajib ber-PKB.